Kalau kok itu kok sifat-sifatnya udah mulai rontok semuanya, ya nanti amal kita kan tembus sampai Allah. Kalau masih banyak sifat-sifat tercelanya, ya nanti kan sama malaikatnya yang disuruh ngadeng ngekos di langit, ya nanti kan tertolak, tertahan. Makanya agar amal kita kok, doa kita kok yang lain kita bisa sampai Allah tuh ya bagus kita nanti bersihkan di langit sana kan enggak. Nah itu kita bersihkan titik latifah kita yang ada di diri kita ini. Latifah yang bersih nanti kan otomatis amal ibadah kita sampai ke Allah. Di konsentrasi, kalau dibahasakan Jawa di dua ya kirim Gusti Allah. Kalau bahasa kerennya ya konsentrasi. Kalau bahasa di sini itu konsentrasi. Kalau kok nanti kok entah teman-teman atau nyai kok disuruh apa konsentrasi kok itu dikir ya berarti itu nulis sama tahu itu mengingat apa awalnya jadi bisa dengan pikiran dan nanti dibayangkan nah sempurna. Nah itu orang mikir kan bisa dalam keadaan saja, mau sambil kerja, sambil duduk, sambil ngobrol, sambil aktivitas kita ya mikir tuh tidak masalah, malah harus dengan pikir. Jadi mikir itu ada yang khusus, ada yang umum. Kalau yang khusus kan kayak seperti ini ya, bikin fondasi waktunya ditentukan sehari. Selain itu kan nah saya bisa tengah waktu dengan 5 kali. Kalau masih tambah lagi ya terserah. Itu sholat yang lain Pak Bismillah Pak, daripada nggak ada kegiatan sedikit tapi fondasi itu masalah. Kayak bikin puasa yang waktunya ditentukan. Kalau udah selesai ya dilakukan lagi kan karena ada batasannya, karena dari bismillah sampai yang mati kan selesai kan ya selesai. Nah ini kan bismillah sampai yang berapa ribu berarti kan dirinya selesai. Tapi kalau zikir secara umumnya ya di dalam zikir kita yang zikir, di luar zikir itu zikir. Di dalam sholat yang kita sholat kan zikir, dan sholat harus zikir. Di luar sholat juga harus zikir. Di zikir itu enggak, waktunya enggak terbatas, mulai dari mata terbuka sampai mata tertutup. Itu ya waktunya zikir. Bila berat zikir itu kan itu terkecil dalam ibadah kan zikir. Kayak tubuh kita tuh arti kata terkecil dalam tubuhnya nafas. Jadi nafasnya ibadah itu zikir, kalau zikirnya tubuhnya nafas itu. Terus akhirnya nanti kalau kok kita melakukan segala sesuatu dalam keadaan zikir, insya Allah semuanya jadinya zikir. Misalnya kita ngobrol, kalau kita dalam keadaan kita ingat sama Allah, otomatis dari apa yang kita ucapkan sesuatu yang baik. Kalau kita kok ternyata kelepasan, oh iya saya nanti zikir sama Allah makin malu. Oh iya ini hasilnya kan kita sama Allah. Kalau kita melihat sesuatu yang berbeda, kita jangan pikir oh iya saya malu sama Allah. Akhirnya nanti otomatis ya akhlaknya, dalam badannya jadinya baik semuanya. Tanpa harus belajar kitab budi pekerti ya. Jadi otomatis ya nanti orang yang mikir ya akhlaknya ini bagus. Karena merasa selalu kita bisa melihat Allah dan Allah melihat kita di segala diri kita. Kadang kan kita ingat sama Allah sudah mengharap ridhonya Allah. Ya Allah yang itu semua kemudian diharapkan. Namanya konsentrasi itu penjaminan ikhlas yang paling dasar, paling rendah. Karena cara orang ikhlas itu kan itu tingkat. Jadi orang mukhlisin itu, orang ikhlas itu mukhlisin itu tingkatnya tinggi. Jadi orang belum sampai ke jajaran golongan orang yang mukhlisin kalau belum melewati makom arifin, orang yang bukan pengetahuan sama Allah, orang yang ma'rifat. Dan orang belum sampai ke jajaran orang yang ma'rifat, bukan pengetahuan sama Allah.
kalau belum melewati makom itu jatuh cinta. Jadi namanya istilahnya itu cacat. Terus juga belum, orang itu belum sampai ke jajaran orang yang jatuh cinta, orang yang mabuk kepaya. Kalau belum melewati makom apidin, nyanggaan. Jadi kayak ibarat orang kalau diceritakan apa, disederhanakan di dalam belajar ya, baca itu fase menjalankan amalia sampai puasa 41 itu fase-fase akidin, penyanggaan. Makanya itu kesungguhannya itu baru dites. Kita cinta sama orang perempuan kan harus kesungguhannya harus diuji kan? Harus datang ke rumahnya biar dapat cintanya tuh, harus datangi terus, ketemu terus biar nanti yang tumbuhan cintanya. Makanya kayak bertobat kok gagal, ulangi lagi dari pertama, gagal ulangi lagi dari pertama. Itu kan untuk tes-tesan biar kita tuh bisa Allah tuh ini apa yang mau dapat cintanya, cinta beneran mau enggak, kan kesungguhannya baru diuji. Kok sampai bertobat selesai terus bikin fondasi kok jalan selesai 2 bulan nggak pernah putus dan jalan terus puasa 21 selesai ya itu kan geser, walaupun masih menjalankan amalan itu. Gimana geser ke amalan, pindah ke amalan apa selanjutnya, amalia dan penguat pilih, penguat fisik kan sudah di atasnya itu kan. Jadi dia katakan itu masuk ke makom muhibin itu orang yang jatuh cinta. Maka dia lebih udah ngidan itu yang usia yang diingat hanya Allah. Mau kepanasan, mau kedinginan. Jadi yang diingat ya hanya Allah, dan pikirnya tidak ingat Allah. Kalau nanti untuk gambar selain Allah, pekerjaan, keluarga yang lainnya semuanya dikembali lagi ke Allah. Dan Allah visi juga sama, walaupun doriannya itu orang kerja, tapi kan berusaha pikirannya kan melihat kalau ini sudah selesai, jadi nanti kan akhirnya dibuka pengetahuan. Oh ternyata proses saya menjalankan amalan itu jadi menit obat, sebelum menit obat, ada belum menit obat, kalau 2 bulan 13 menit obat kan, sampai menjalankan amalan obat gagal berapa kali sampai selesai cuma 1 kali, terus amalkan sedikit fondasi 2 bulan, bolong berapa kali sampai bisa full, terus puasa 21 sampai ngidan 21 ngidan fisik awal kiri 21 kan, akhirnya terbuka apa pengetahuan tentang diri kita dan proses perjalanan kita sampai titik seperti itu. Nanti waktu kembali ke masyarakat kita melakukan amal yang sudah berjalan terus, tapi nanti kan usaha untuk menjalankan amal itu ya wis bukan menghadapi sesuatu ya, nanti berjalan berjalan menghadapi Allahnya itu dengan kita mengayomi menghadapi biar kita sama berjalannya Allah. Akhirnya nanti ya sudah jadi mulia, akhirnya nanti menunjukkan musik. Akhirnya nanti ya